Pemandangan indah tersaji di puncak Gunung Qingluan. Di antara pepohonan dan kabut tipis yang menari di udara, tampak seorang pria sedang mengapak kayu. Setiap hari, inilah pekerjaannya, menebang kayu bakar hingga menumpuk tinggi menjulang. Saat matahari mulai condong, pria itu duduk sejenak, menyeka peluh di dagunya. Ternyata, seluruh tumpukan kayu itu adalah hasil potongannya hanya dalam satu hari. Ia menoleh ke samping, melihat sebuah layar sistem yang melayang di udara. Di sana tertulis bahwa jumlah kayu bakar yang telah dipotongnya mencapai lebih dari 3,6 juta. Sistem bahkan memberinya gelar, Saint of Chopping Firewood. Meski begitu, pria itu tidak menunjukkan ekspresi bangga atau puas. Wajahnya datar, nyaris acuh. Namanya Bai Luochen. Dia bukan penduduk dunia ini pada awalnya. Dahulu, dia adalah manusia modern dari bumi. Semasa SMA, dia dikenal sebagai siswa berbakat. Tapi, setelah lulus dan masuk dunia kerja, dia menolak tunduk pada disiplin perusahaan yang kemudian menyeretnya dalam tekanan hingga berujung pada depresi. Hidupnya berakhir, lalu dimulai kembali. Ia terlahir kembali di dunia ini dan menjadi guru di Akademi Qinghong, tepatnya di Departemen Rune dan Segel. Bai Luochen pernah berpikir bahwa dengan sistem yang ia dapatkan, ia akan menapaki kehidupan yang berbeda dan memperlihatkan kekuatannya. Siapa sangka sistem yang diberikan padanya hanya menyuruhnya menebang kayu. Tak lebih, tak kurang. Meski telah mencapai gelar Saint of Chopping Firewood, ranah kultivasinya masih tertahan di tingkat open light. Ia tertawa getir dalam hati setiap kali mengingat harapannya dulu. Di tengah lamunannya, seorang utusan datang dengan sikap kurang ajar. Ia berdiri di atas tumpukan kayu yang Bai susun rapi. Beberapa balok kayu jatuh berserakan. Utusan itu menyampaikan bahwa ujian perekrutan murid di Aula Qianshan telah dimulai, dan Bai Luochen diminta hadir untuk memilih murid yang akan diajarnya. Melihat dasar kultivasi Bai Luochen yang stagnan selama bertahun-tahun, kebanyakan orang merasa tidak mungkin ada murid yang mau memilihnya. Bai tetap melanjutkan pekerjaannya, lalu menyuruh utusan itu pergi. Meski tahu peluangnya kecil, ia tetap memutuskan untuk datang. Dalam perjalanan nanti, ia berencana untuk berburu. Sementara itu, suasana di halaman pendaftaran sangat ramai. Antrian mengular, para calon murid tampak antusias. 3 orang dari Departemen Ilmu Pedang sedang memuji pemimpin mereka. Mereka menyebut sang ketua luar biasa karena mampu merekrut 500 murid tahun ini. Di sisi lain, kerumunan orang mulai membicarakan ketidakhadiran Bai Luochen. Ada yang mengejek, mengatakan bahwa Bai bukan hanya tak mampu mendapatkan murid, tapi juga tak pernah hadir. Ketua Departemen Ilmu Pedang akhirnya bersuara lantang, menuduh Bai Luochen keterlaluan karena sudah 10 tahun tak menerima murid dan bahkan tidak muncul dalam acara perekrutan. Ia meminta dekan yang duduk di kursi utama agar mencopot Bai Luochen dari posisi mengajar dan mengusirnya dari puncak Qingluan. Dekan menanggapinya dengan tenang. Ia mengingatkan semua orang bahwa Bai kehilangan basis kultivasinya 10 tahun lalu saat melindungi akademi. Suasana langsung hening. Junior Yan maju ke depan, menghormati jasa Bai Luochen, tapi menyatakan bahwa kondisi Bai sekarang memang tidak cocok lagi untuk mengajar. Seorang peserta lain menambahkan, Bai tetap bisa tinggal di puncak Qingluan asalkan mundur dari posisi guru. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kerumunan. Terima kasih atas perhatian kalian padaku. Aku sangat tersentuh. Semua mata tertuju pada sosok yang baru datang. Bai Luochen membawa seekor ular mati di tangan kanannya. Ketua ilmu pedang mendekatinya dengan wajah mengejek. Ia menyindir, mengatakan bahwa Grandmaster Bai terluka hanya karena menangkap seekor ular. Bai Luochen menjelaskan bahwa ular itu memiliki basis kultivasi dan hampir membunuhnya. Orang-orang mulai berbisik, mengejeknya karena tak percaya seekor ular bisa memiliki kultivasi. Tapi seorang wanita cantik di antara kerumunan tampak berbeda. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan matanya, dia melihat jelas. Aura yang terpancar dari ular itu benar-benar luar biasa, bahkan setelah mati. Ketua pedang tetap tak peduli. Ia mengaku punya sebuah pil 5 elemen kultivasi dan berkata akan memberikannya kepada Bai sebagai hadiah, asalkan Bai berhasil mendapatkan murid. Jika tidak, maka Bai harus mengundurkan diri dari posisinya. Bai Luochen hanya memalingkan wajah. Ia berkata dirinya malas ikut permainan semacam itu karena toh dia memang tak akan mendapatkan murid. Ia pun bersiap pergi. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari arah kerumunan. Grandmaster Bai, tolong jangan pergi. Yang berbicara adalah wanita tadi. Ia berdiri dan dengan lantang berkata bahwa ia bersedia menjadi murid Bai Luochen dan belajar seni runi darinya. Orang-orang di sekitarnya berusaha menghentikannya.
Mereka mengejek Bai Luochen yang sudah bertahun-tahun tertahan di tingkat open light, menyamakannya dengan ayam yang tak punya kekuatan tempur. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika wanita itu menjadi murid Bai, ia akan menjadi pelayan, bukan murid. Ketua pedang pun menawarkan wanita itu posisi tinggi jika ia memilih Departemen Ilmu Pedang. Tapi, wanita itu tetap bergeming. Ia menggenggam lengan Bai Luochen dan memohon, "Tolong, terimalah aku sebagai muridmu, Grandmaster Bai." Bai Luochen menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku tidak setuju." Ketua pedang semakin kesal, menuduh mereka sedang berakting agar Bai tidak dipecat. Ia menunjuk keduanya, mengatakan bahwa Bai Luochen licik dan ia takkan tertipu. Bai kemudian bertanya pada wanita itu, mengapa ia bersikeras menjadi muridnya? Itu hanya buang-buang waktu. Wanita itu terdiam, sulit menjawab. Sebenarnya, dia bukan wanita biasa. Identitas aslinya adalah seorang immortal yang gagal dalam kultivasi dan harus berinkarnasi dengan semua ingatannya masih utuh. Awalnya, dia berencana memilih Departemen Ilmu Pedang, memanfaatkan bakat dan penampilannya. Tapi di detik terakhir, dia menyadari sesuatu. Dengan penglihatan seorang immortal, ia tahu pasti ular yang dibawa oleh Bai Luochen bukan binatang biasa. Itu adalah makhluk yang akan berevolusi menjadi naga. Bahkan saat dia masih menjadi immortal, dia tak akan berani mengatakan dirinya mampu mengalahkan makhluk seperti itu. Tapi pria ini berhasil. Dia menatap Bai Luochen penuh rasa ingin tahu. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukan hal semacam itu? Konferensi rekrutmen pun berakhir. Bai Luochen pulang bersama wanita itu. Dalam perjalanan, Bai bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu menjawab, "Su Liyue." Di dalam hatinya, Bai Luochen menghela napas. Kalau tahu semuanya akan jadi seperti ini, mungkin lebih baik tadi dia tidak datang. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Seperti pepatah berkata, seorang master bisa membimbing murid, tapi latihan dan pencapaian tergantung pada individu itu sendiri. Setelah ini, semua terserah padanya. Sesampainya di puncak Qingluan, Bai Lu membuka pintu rumahnya. Sementara itu, Suli tampak termenung. Ia bertanya-tanya dalam hati, jika Bai Lu sehebat itu, mengapa dia sampai diintimidasi? Dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia bisa saja menghancurkan Akademi Qinghong dalam sekejap. Jadi, kenapa dia tidak melawan? Lamunan Suli terhenti ketika Bai Lu menyapanya. Dengan nada tenang, Bai Lu berkata, "Karena Nona Suli telah memasuki pintuku, ada beberapa aturan yang perlu dijelaskan. Pertama, departemen ini tidak mengatur kursus apapun. Pelajaran tentang rune dan segel di sini sepenuhnya bergantung pada kesadaran diri masing-masing. Kedua, kau bebas datang dan pergi sesukamu. Tidak perlu lapor padaku kemana akan pergi atau apa yang ingin kau lakukan." Bai Lu lalu melanjutkan, "Karena kelangkaan murid dalam mata pelajaranku, tidak banyak sumber daya kultivasi yang tersedia. Tapi kau tak perlu khawatir. Sebagai guru, aku takkan memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang harus diberikan, tetap akan diberikan." Dari kalungnya, Bai Lu mengeluarkan 2 buah buku dan menyerahkannya pada Suli. Yang pertama adalah buku teks utama. Isinya mencakup semua hal dasar hingga lanjutan tentang rune dan segel, disusun langkah demi langkah. Yang kedua adalah buku latihan sepulang sekolah. Tingkat kesulitannya sudah ditandai di sana. Ikuti kemajuanmu sendiri, jangan tamak mengejar kecepatan atau materi. Aku akan memeriksa hasil belajarmu dari waktu ke waktu. Jangan bermalas-malasan. Suli menunduk hormat. Murid ini menerima pengajaran guru, katanya dengan sopan. Bai Lu menunjuk ke arah sisi lain rumah. Kamar murid ada di sana. Semuanya kosong. Pilih saja yang ingin kau tempati. Begitu Suli melihat-lihat bangunannya, ia nyaris ternganga. Rumahnya tampak bobrok, bahkan nyaris roboh. Dalam hati ia mengeluh, apa aku masih bisa ganti departemen sekarang? Tapi akhirnya ia menenangkan diri. Meski kondisinya buruk, ia tetap tidak berniat pindah. Jika ini harus dijalani, maka dia akan menjalaninya dengan sabar. Sementara itu, Bai Lu tampak sedang sibuk. Ia mulai menyiapkan ular yang sebelumnya ia buru. Dengan terampil, ia menguliti, memotong-motongnya, dan menusuknya seperti sate. Lalu, ia menyalakan api dari ujung jarinya dan mulai membakar arang. Di dalam kamarnya, Suli mencium aroma daging panggang yang menggugah selera. Ia membuka jendela, tapi karena bangunan itu lama tak dihuni, debu langsung beterbangan dan membuatnya batuk. Dari jendela, ia melihat Bai Lu sedang memanggang sesuatu. Suli sempat curiga. Apa yang dia masak itu? Naga. Ekspresinya berubah panik. Naga itu binatang immortal, biasanya dipersembahkan untuk para patriark. Tapi dia malah memanggangnya begitu saja. Bai Lu terlihat menikmati daging itu dengan santai, membuat Suli menelan ludah dari kejauhan. Ia keluar dari kamarnya sambil berkata, pelan, sebagai immortal yang sudah berlatih 10.000 tahun, aku belum pernah mencicipi daging naga. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, Suli mendekati Bai Lu. Guru, aku sedikit lapar, bolehkah aku mencicipi sedikit saja? Bai Lu menoleh dan menjawab singkat, tidak. Suli langsung membeku di tempat. Dengan ekspresi malu, ia bergumam dalam hati, aku ini immortal yang bermartabat, tapi malah ditolak makan daging. Kalau rekan Taois dari hidupku yang dulu tahu soal ini, mereka pasti akan tertawa sampai mati.
Melihat ekspresi muridnya yang memelas, Bailu menoleh lagi. Jangan tetap aku seperti itu. Kujawab tidak, ya tetap tidak. Suli berbalik sambil manyun. Ya sudah, pelit sekali. Tapi belum jauh melangkah, Bailu memanggilnya lagi. Suli langsung menoleh dengan penuh harap. Bisakah aku memakannya sekarang? Bailu mengambil sedikit bagian daging dari ujung tusuk satenya. Ambil ini, jilat saja. Suli menatap potongan kecil itu dengan sedikit jijik, tapi tetap mengambilnya. Bailu menegaskan, murid seharusnya tidak memanggil guru mereka pelit. Jilatlah tusuk sate itu, lalu kau akan tahu alasannya. Suli menunduk dan menjilat ujung tusuk sate itu. Seketika, tubuhnya gemetar, matanya membelalak. Bahkan air mata mengalir dari sudut matanya. Auranya luar biasa, gumamnya. Hanya dengan menjilat sedikit saja, energi spiritual yang terasa hampir setara dengan setengah tahun latihannya. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan tak mampu menahan aura dominan dari daging itu. Jika ia memakannya langsung, tubuhnya pasti tak akan kuat dan akan meledak. Dengan penuh rasa hormat, Suli menunduk. Terima kasih guru, atas kemurahan hatinya. Bailu menambahkan, jilat sekali sehari sudah cukup, jangan serakah. Suli mengangguk. Murid akan mengingatnya. Malamnya. Di luar gerbang menuju tempat tinggal Bailu, dua sosok mencurigakan mulai bergerak. Mereka melintasi portal dan kini tiba di area kediaman Bailu. Mereka membicarakan tentang kuda-kuda spiritual milik Bailu. Sebelumnya, beberapa siswa pernah mencoba mencuri kuda-kuda itu, tapi justru dipukuli oleh si kuda. Kali ini, mereka datang lebih siap. Di tangan mereka ada sebuah botol kecil berisi ramuan bernama pemabuk bermata seribu, yang diklaim bisa membuat monster di bawah peringkat 5 pingsan hanya dengan mencium baunya. Tepat saat mereka hendak melancarkan aksi, Bailu muncul di dekat kandang. Ia sedang memberi makan kuda-kudanya dengan lembut. Terlihat jelas bahwa Bailu sangat menyayangi kuda-kuda itu, dan mereka pun menyukainya. Begitu Bailu pergi, kedua penyusup itu langsung mulai melancarkan aksi dengan senyum psikopatnya. Beberapa menit sebelumnya, Suli tampak duduk di kamarnya, membuka halaman demi halaman buku yang diberikan Bailu siang tadi. Setelah selesai belajar, ia tiba-tiba mendengar suara dari luar rumah. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa yang berani datang ke puncak Qingluan untuk membuat onar. Suli melangkah perlahan menuju pintu, berniat memberikan pelajaran pada penyusup yang berani mengganggu tempat tinggal gurunya. Sementara itu, di tempat para penyusup, mereka telah menuangkan ramuan ke makanan kuda. Keduanya tampak puas, mengira semua berjalan sesuai rencana. Tepat saat itu, suara dari belakang membuat mereka terkejut. Siapa di sana? Sebutkan nama kalian, seru Suli dengan dingin. Ia berdiri tak jauh dari mereka, dikelilingi aura biru muda yang mengalir deras dari tubuhnya. Penyusup junior terlihat panik, lalu berbisik pada seniornya. Kenapa ada orang lain di sini selain Bailu? Dia pasti murid yang meninggalkan departemen pedang dan memaksa jadi murid Bailu, jawab penyusup senior, terlihat tidak senang. Kemudian ia melangkah maju, menatap Suli dengan angkuh. Gadis kecil, ini bukan urusanmu, kembalilah ke rumah dan tidur. Suli menatapnya tajam. Bukan urusanku? Jangan harap kau bisa menyentuh milik guruku. Mendengar itu, penyusup senior melesat ke arah Suli. Kalau begitu, kita lakukan saja dengan cara kasar. Ia tampak yakin bisa mengalahkan Suli dengan mudah. Suli sendiri masih berdiri santai, tidak bergerak sedikit pun. Tepat saat tangan penyusup hampir menyentuhnya, Suli menghindar dengan ringan, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang kepala lawannya dengan keras. Tubuh penyusup terpental jauh ke belakang. Penyusup junior segera membantu seniornya bangkit. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tapi senior itu melepaskan tangannya sambil berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Ia mulai menyadari bahwa Suli bukan gadis biasa. Dengan serius, ia maju lagi, mengaktifkan aura merah yang menyelimuti tubuhnya seperti api. Ia menoleh ke juniornya. Biarkan aku hadapi dia. Kalau aku tak bisa mengalahkannya, barulah kau bantu. Ia melesat ke arah Suli. Aura panas menyambar udara sekitarnya. Suli pun bergerak maju. Tapi sebelum penyusup sempat menyerang, tendangan Suli lebih dulu menghantam pinggangnya, membuat tubuhnya terpental sekali lagi. Penyusup junior akhirnya maju, bersiap untuk bertarung. Di saat bersamaan, Bailu yang sedang tidur di rumahnya sempat terbangun karena suara keributan di halaman. Ia hanya membuka matanya sebentar, lalu mengaktifkan rune kedap suara sebelum kembali tidur dengan tenang. Suli menyadari kehadiran rune itu. Dengan mengerahkan seluruh auranya, ia menatap kedua penyusup yang kini dalam kondisi babak belur. Tampaknya, guru tidak berniat membiarkan kalian pergi begitu saja, ucapnya dingin. Kedua penyusup gemetar dan akhirnya memohon ampun. Tubuh mereka sudah tak sanggup berdiri tegak. Masih di malam yang sama, kakak senior tertua dari Departemen Bistaming, He Xiansheng, duduk di kursi khususnya. Wajahnya tampak marah, tangan mengepal menghantam meja di sampingnya.
Ia murka karena anak buah yang ia perintahkan untuk mencuri kuda gagal melaksanakan tugas. Penyusup junior membela diri, mengatakan bahwa mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tapi murid Bailu terlalu kuat untuk mereka hadapi. Junior lainnya menambahkan bahwa begitu mereka pulih dari cedera, mereka pasti akan membawa si hitam kembali. He Xiansheng akhirnya menyerahkan masing-masing 3 pil spirit dan 2 pil nourishing sebagai kompensasi atas luka mereka. Penyusup senior segera mengucapkan terima kasih berkali-kali, menundukkan kepala dalam-dalam. Setelah itu, He Xiansheng memberi perintah kepada para anggota Departemen Beast Taming untuk bersiap. Ia berniat membawa mereka ke puncak Qingluan untuk menuntut keadilan. Namun, ketika mereka hendak pergi, seorang pria tiba-tiba berlari dari luar dan menghentikan langkah mereka. Orang itu menyarankan agar He Xiansheng tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, Bailu adalah seorang guru. Dan kali ini, pihak mereka yang lebih dulu melakukan kesalahan. Jika langsung mendatangi tempat Bailu sekarang, itu akan merepotkan bila sampai tertangkap. Karena itu, ia mengusulkan untuk membawa masalah ini ke aula penegak hukum. Lagi pula, seorang murid yang memukuli orang lain termasuk pelanggaran peraturan. He Xiansheng merenung sejenak, lalu mengangguk. Ia segera mengubah perintahnya dan memerintahkan semua anggota menuju aula penegak hukum. Keesokan paginya, cuaca sangat cerah. Bailu yang baru bangun tidur keluar dari rumah, meregangkan tubuhnya sambil menguap ringan. Tak lama kemudian, Suli juga bangun dan menyapa gurunya. "Selamat pagi, guru," ucapnya sopan. Bailu yang sedang mengayunkan kapak memotong kayu, menoleh sedikit dan bertanya, "Bagaimana bacaanmu tadi malam?" Suli tersentak mendengarnya. Dengan sedikit gugup, ia menjawab, "Saya membaca buku itu sepanjang malam, tapi setelah membaca setengah halaman, energi spiritual saya habis, dan saya sama sekali tidak bisa memahaminya." Bailu tetap sibuk dengan kapaknya. Tanpa menoleh, ia berkata, "Bacalah yang bisa kamu pahami. Jangan memaksakan diri. Aku tidak pernah menyuruhmu seperti itu." Suli menunduk sejenak, lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Guru yang terhormat, aku tahu, rahasia kultivasi yang guru berikan sangat hebat, tapi aku benar-benar tidak mengerti isinya, bahkan hanya setengah halaman pun." Bailu menghentikan gerakannya seketika. Ia menoleh cepat, ekspresinya berubah serius. "Apa katamu? Kau membaca setengah halaman?" Suli tampak murung, merasa bersalah karena hanya bisa membaca sejauh itu. Suli menunduk dan meminta maaf karena merasa telah mengecewakan gurunya. Bailu menatapnya sebentar, lalu berkata bahwa ia tidak kecewa, hanya sedikit terkejut. Ia mengira Suli hanya akan membaca beberapa baris, bukan setengah halaman. Suli menunjukkan ekspresi frustrasi dan bertanya apakah bakatnya terlalu rendah. Bailu menggeleng, menenangkan Suli dengan mengatakan bahwa hal itu justru luar biasa. Dalam hati, Bailu mengakui bahwa buku-buku itu adalah kumpulan jimat dan rune yang sangat canggih. Ia sendiri tidak menyangka Suli mampu memahami hingga setengah halaman dalam satu malam. Sambil tetap mengapak kayu, Bailu berkata bahwa meskipun pengetahuan tentang rune dan segel adalah wajib, tak perlu terburu-buru. Ia lalu melemparkan sebuah token ke arah Suli. Token itu akan memberinya izin untuk mengunjungi perpustakaan akademi dan membaca buku-buku lain. Suli juga diberi kebebasan memilih metode latihan lain. Jika level token itu meningkat, maka ia bisa mengakses ruangan yang lebih tinggi dan rahasia latihan yang lebih baik. Suli menatap token di tangannya dan bertanya bagaimana cara menaikkan levelnya. Bailu menjelaskan bahwa salah satu caranya adalah menyelesaikan tugas-tugas acak yang dikeluarkan di gunung depan akademi, dan yang lain adalah mengikuti ujian murid. Suli membungkuk hormat. "Terima kasih atas bimbingannya, guru." Meskipun begitu, dalam hati, ia merasa token itu tak sebanding dengan buku yang diberikan gurunya. Baginya, yang pernah menjadi immortal dan berlatih selama 10.000 tahun, buku itu adalah cheat yang bisa dipelajari seumur hidup. Saat melihat gurunya mendongak ke langit, Suli bertanya, "Ada apa, guru?" Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Suli, murid puncak Qingluan, terimalah hukuman." Suli menoleh pada Bailu. "Apakah mungkin orang keparat yang tadi malam aku beri pelajaran datang lagi?" Ia terlihat bersalah. "Maaf, guru, aku tidak menahan diri. Ini pasti akan menimbulkan masalah." Bailu menatapnya santai. "Tak perlu khawatir, serahkan padaku, tugasmu hanya belajar." Mereka melangkah ke depan gerbang teleportasi. Bailu mengajak Suli untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, banyak orang sudah berkumpul, bahkan beberapa terlihat datang dengan terbang, menandakan status mereka sebagai petinggi. Di antara mereka, 2 orang penegak hukum tampak menunggu, berdiri di udara dengan aura menekan. Begitu Bailu dan Suli keluar, mereka sedikit terkejut melihat jumlah orang yang hadir. Salah satu penegak hukum, pria di sisi kanan, berbicara terlebih dahulu. Namanya Songlang. Ia menyampaikan bahwa aula penegak hukum telah menerima laporan bahwa Suli, murid Departemen Rune dan Segel,
telah melanggar aturan akademi dan dengan sengaja melukai sesama murid. Ia meminta Bailu menyerahkan Suli untuk dihukum sesuai aturan. Bailu berjalan santai menembus kerumunan. Zhao Cheng, penegak hukum lainnya, menegaskan bahwa bukti sudah jelas. Ia meminta Suli untuk ikut secara sukarela. Bailu berhenti, lalu memandang orang yang berdiri di belakang kedua penegak hukum. Ia mengenali sosok itu sebagai He Xiansheng. "Aku ingin tahu," katanya, "tentang dua murid Departemen Beast Taming yang menyelinap ke puncak Qingluan tadi malam untuk membuat masalah. Bagaimana kalian menanganinya?" He Xiansheng menjawab tergesa. "Mereka hanya tidak sengaja menyelinap dan tak ada niat jahat. Aku sudah menghukum mereka dengan keras." Bailu berbalik dan berkata tenang. "Kalau begitu, muridku juga tak sengaja melukai mereka. Aku akan menangani ini sendiri. Tak perlu repot-repot pihak aula penegak hukum ikut campur." He Xiansheng berteriak. "Berhenti. Aula penegak hukum sudah menyatakan muridmu bersalah. Jika kau bersikeras seperti ini, akibatnya akan buruk." Bailu menoleh dengan tatapan tajam. "Apa kau sedang mengajarku tentang aturan?" He Xiansheng terdiam, menelan ludah. Lalu ia berteriak kepada dua penegak hukum, menuduh Bailu melindungi orang bersalah dan memohon agar mereka segera bertindak. Bailu dan Suli terlihat kesal. Kedua penegak hukum itu langsung turun ke tanah, menciptakan retakan hebat. Songlang berkata dengan nada berat, "Orang yang menentang aula penegak hukum tak pernah berakhir baik. Instruktur Bailu, kau paham itu kan?" Bailu menjawab santai, "Hanya dua keparat. Kalian pikir bisa mewakili aula penegak hukum sepenuhnya?" Zhao Cheng marah. "Berani mempermalukan aula penegak hukum. Hari ini, aku akan menangkapmu dan semua muridmu." Keduanya langsung melesat ke arah mereka. Melihat itu, He Xiansheng tersenyum puas. Bailu mendorong Suli ke depan seolah menyuruhnya menghadapi mereka. "Tunjukkan hasil studimu semalam. Jangan buat aku kecewa." Suli mengangguk. Pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Saat pedang jauh hampir menyentuhnya, Suli berhasil menghindar. Songlang menyusul dengan serangan cepat, tapi Suli kembali menghindar dengan kecepatan tinggi. Dalam hati, ia berpikir bahwa tak heran orang-orang ini dipakai untuk mengujinya, karena mereka terlalu lemah, tidak pantas melawan gurunya. Suli menghindari serangan demi serangan dengan mudah. Ia merasa bahwa selama terus mengikuti gurunya, ia akan bisa naik tingkat dengan cepat. Bahkan menjadi immortal bukan hal mustahil. Songlang bingung melihat gerakan Suli. Di tengah pertarungan, Suli tampak sedang menggambar jimat. Sesuatu yang bahkan Master Rune dan Segel pun harus lakukan dengan sangat hati-hati dalam keadaan tenang. Tapi kini, Suli melakukannya sambil bertarung. Zhao merasa diremehkan. Songlang lalu mengajak Zhao menggunakan teknik rahasia mereka. Zhao mengayunkan pedangnya dan aura hijau meluncur ke arah Suli. Serangan itu dihindari dengan mudah, tapi dari atas Songlang sudah menyiapkan tebasan lain, disusul oleh Zhao dari sisi lain. Kedua serangan itu datang bersamaan. Songlang meluncurkan aura berbentuk naga hijau. Saat itu juga, Suli mengangkat jari tengah dan telunjuknya. Kilatan petir muncul dan menyambar tanah, membentuk lingkaran petir di sekitarnya. Serangan gabungan Songlang dan Zhao Cheng mengarah langsung ke Suli, yang dengan cepat memusatkan energi petir ke tangan kirinya. Energi itu membentuk sebuah bola bercahaya biru, lalu memancar membentuk tameng di sekeliling tubuhnya. Kedua serangan menghantam tameng itu secara bersamaan, memicu ledakan energi yang sangat dahsyat. Debu membubung tinggi di udara, sementara Songlang dan Zhao Cheng berlutut, berusaha menahan dampak dari benturan tersebut. Songlang bergumam pelan, bertanya-tanya apakah serangan itu berhasil. Namun harapan mereka pupus. Saat debu perlahan mereda, sosok Suli masih berdiri tegak, dikelilingi oleh dua bola energi yang memancarkan sambaran petir. Bola-bola energi itu kemudian berubah bentuk menjadi dua burung petir biru. Dengan suara dingin dan tenang, Suli berkata bahwa sudah saatnya sedikit lebih serius. Kedua burung energi itu melesat cepat ke arah Songlang dan Zhao Cheng. Mereka terkejut dan diliputi rasa takut saat menyaksikan sambaran itu datang mendekat. Dalam sekejap, keduanya dihantam secara brutal oleh petir tersebut. Dari kejauhan, Bailu memperhatikan pertempuran itu. Ia sempat berpikir untuk memberikan kantung empedu kepada Suli, namun segera membatalkan niat itu karena menyadari bahwa atribut petir milik Suli tidak cocok dengan kantung empedu yang beratribut kayu. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke Jurang Changwu demi mencari ranah breaking object dengan atribut petir. Sementara itu, Suli telah selesai membakar tubuh para penegak hukum hingga hangus. Songlang, yang masih bisa berbicara, berteriak kepada Hexian, menanyakan mengapa dia hanya diam saja, padahal mereka semua datang ke sini untuk membantunya. Hexian berkeringat dingin, wajahnya menunjukkan ekspresi panik seolah hendak kabur. Ia tahu, jika Songlang dan Zhao Cheng saja tidak bisa mengalahkan Suli, maka dirinya yang hanya satu orang tidak punya harapan. Tiba-tiba, sambaran petir menghantam tubuh Hexian. Kilat itu membentuk sebuah runi menyala di dadanya, membuat Hexian langsung berlutut. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya kenapa Suli melempar rune ke arahnya.
Namun Suli hanya menunjukkan ekspresi polos, lalu berkata dengan santai, "Maaf, tadi aku sebenarnya ingin membidik Songlang, tapi malah kena kau." Di sampingnya, Bailu memberikan isyarat kepada Suli untuk mundur. Suli menunduk, mengangguk, lalu mundur perlahan. Songlang duduk dengan kesal di tanah, menatap Bailu dengan penuh kemarahan. Ia mengancam bahwa Bailu telah memanfaatkan muridnya untuk menyerang para penegak hukum, dan bersumpah bahwa aula penegak hukum tidak akan tinggal diam. Ia berkata dengan getir, "Tunggu saja dan sesali." Namun Bailu hanya mengorek kupingnya sambil berkata santai, "Menyesal? Seharusnya kalian bertiga yang harus menyesalinya." Songlang terkejut lalu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Bailu mengangkat tangannya, mengeluarkan sedikit auranya, lalu menunjuk ke tanah sambil berkata, "Berlutut." Dalam sekejap, semua orang di puncak Qingluan berlutut tanpa bisa menahan tekanan luar biasa dari kekuatan langit. Petir menyambar liar di langit, membentuk kilatan yang mengguncang seluruh area. Zhao Cheng yang sudah tengkurap di tanah, bertanya dengan ekspresi syok. "Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengeluarkan aura sebesar ini? Apa kau sudah pulih?" Bailu menatap mereka dan menjawab, "Kalian lupa di mana kalian berdiri. Ini adalah puncak Qingluan." Darah mengalir dari mulut Songlang yang bergetar. Akhirnya, Bailu memutuskan untuk membiarkan kedua penegak hukum pergi karena menurutnya mereka hanyalah alat dari Departemen Beast Taming. Hexian, sementara itu, tetap dibiarkan berlutut sampai pemimpin departemen datang dan berbicara baik-baik. Di markas Departemen Beast Taming, Songlang dan Zhao Cheng melapor kepada Instruktur Cheng, pemimpin departemen. Mereka menjelaskan semua yang terjadi, termasuk bahwa Hexian masih berlutut di puncak Qingluan. Instruktur Cheng mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa ia sendiri akan menangani masalah ini dan mempersilakan mereka berdua kembali. Songlang dan Zhao Cheng menunduk hormat, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Dalam hatinya, Songlang tersenyum dingin. Ia yakin, meski Bailu punya puncak Qingluan sebagai pendukungnya, dia tetap bukan tandingan Instruktur Cheng yang telah mencapai ranah Living Aperture. Instruktur Cheng memanggil seorang murid bernama Yin Hai untuk menemaninya ke puncak Qingluan besok malam, guna menjemput Hexian. Keesokan paginya, cuaca cerah dan sejuk, namun suasana hati Bailu sangat buruk. Ia duduk makan di luar rumah, kesal karena seharian penuh belum juga ada orang dari Departemen Beast Taming yang muncul. Setelah makanannya habis, ia melangkah menuju halaman tempat ia biasa membelah kayu. Di sana, ia melihat Suli tengah menulis rune di udara. Kayu-kayu yang berserakan di sekitarnya melayang, lalu Suli melompat dan menendangnya satu persatu dengan gerakan yang anggun, hingga kayu itu hancur berkeping-keping. Bailu mendekat dan berkomentar, "Gerakanmu tenang, tidak buruk." Suli senang melihat gurunya datang. Bailu lalu menyerahkan selembar jimat dan berkata, "Aku akan pergi dalam perjalanan. Kalau ada orang dari Departemen Beast Taming datang dan membuat masalah, cukup lemparkan jimat ini." Suli menerima jimat itu dan menjawab, "Jangan khawatir guru, aku tidak akan membiarkan siapapun datang dan membuat kekacauan." Bailu mengangguk, lalu terbang menjauh sambil berkata, "Jaga dirimu baik-baik, mungkin aku akan kembali besok pagi." Suli menatap langit, memperhatikan kepergian gurunya. Sementara itu, Jurang Changwu, tempat tujuan Bailu, adalah wilayah kediaman klan iblis Yun Huang. Semakin dalam masuk ke dalamnya, semakin tinggi tingkat kekuatan para iblis di sana. Di peta yang terbuka di panel, terlihat lokasi-lokasi seperti Akademi Qinghong, Tebing Qingxi, Lembah Jiuli, Bukit Kolam Putih, dan Pilar Panlong. Di bagian terdalam, tersembunyi sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di ranah Mahayana, 12 leluhur iblis. Bailu terbang cepat menembus langit. Sesaat kemudian, ia berhenti di atas sebuah bukit dan merenung. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Suli saat ini belum bisa menggunakan material milik para leluhur iblis. Pemandangan luar biasa terbentang di depannya, dengan kilat menyambar-nyambar, tiada henti. Bailu memutuskan untuk mencari Raja Iblis bertipe guntur terdekat dan meminta sesuatu darinya. Namun, sebelum ia sempat beranjak, matanya menangkap sosok wanita di bawah bukit. Bailu menduga bahwa wanita itu adalah murid dari akademi. Bola-bola sihir berwarna ungu menghujani wanita tersebut, memicu ledakan besar. Bailu menghela napas panjang. Masalah tampaknya datang silih berganti. Wanita itu masih mampu bertahan berkat sihir pelindung yang ia gunakan di detik-detik terakhir. Meski tubuhnya tetap terkena dampak besar dari serangan itu. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar, pelaku serangan barusan. Dengan nada dingin, pria itu berkata bahwa ia hanya ingin bermain-main tanpa membuat si wanita kehilangan sepotong pun dagingnya. Wanita itu tetap diam, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia menolak dengan tegas. Pria besar itu menunjukkan ekspresi psikopat dan berkata bahwa bahkan Departemen Four Arts hanya melatih wanita-wanita untuk menjadi hewan peliharaan akademi. Ia menyarankan agar wanita itu menurut saja padanya, maka mungkin ia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Wanita itu terus diam,
gemetar menahan tekanan yang luar biasa. Wanita itu bernama Yunruo. Ia meletakkan dua jarinya di tengah jidatnya, mengaktifkan energi spiritualnya. Dengan suara lantang, ia berteriak pada pria bertubuh besar di depannya. Ia bersumpah, bahkan jika harus mati, ia tidak akan membiarkan pria itu menyentuhnya. Pria itu melesat cepat, tangan kirinya terulur ke arah kepala Yunruo dengan energi terkonsentrasi di telapak tangannya. Yunruo terkapar. Dalam benaknya, ia sadar kekuatan spiritualnya telah diblokir oleh pria itu. Ia tak bisa bergerak, tak bisa mengalirkan aura. Pria bertubuh besar itu menunduk, menggenggam pipi Yunruo dengan kasar. "Wajahmu begitu halus dan lembut," ucapnya sambil menyeringai. "Aku akan membawamu ke tempat lain, lebih nyaman untuk bersenang-senang." Yunruo yang tergeletak tak berdaya mulai merasa ketakutan. Dalam pikirannya, ia teringat kakak seniornya. Benarkah ini akhirnya? Haruskah ia ternoda oleh bajingan seperti ini? Tiba-tiba, terdengar suara asing, lembut namun tegas, berbisik hanya ke telinganya. Pukul dia di titik Danzong. Mata Yunruo membelalak. Aura dalam tubuhnya yang sempat tertahan tiba-tiba meluap liar. Ia menghimpun kekuatannya dan menghantam tepat ke titik yang disebutkan. Pria bertubuh besar itu tak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung terhuyung, terlempar jauh, menghantam batu besar di belakangnya. Darah menyembur dari mulutnya. Dari titik serangan itu, tubuhnya tampak seolah terkoyak dari dalam. Darah mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Yunruo berdiri terkejut, kebingungan dengan energi yang tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Seorang pria lain berlari ke arah tubuh besar yang terkapar itu, berteriak panik sambil memanggilnya "Bos". Yunruo justru menunduk hormat berkali-kali ke arah kosong di depannya. Dalam hatinya, ia yakin seorang seniornya yang telah membantunya dari kejauhan. Tak jauh dari situ, Bailu berdiri menggunakan sihir tak terlihat. Ia mengamati Yunruo, lalu tersenyum kecil. Bahkan membungkuk ke udara. "Apakah semua murid yang dilatih oleh kakak senior Yue seaneh ini?" gumamnya. Pria yang baru datang mengeluarkan auranya. Ia menatap Yunruo dengan sorot tajam. "Hai kau, aku akan membalas dendam untuk bosku." Yunruo mengambil posisi bertarung. "Kalau kau memang punya nyali, majulah," katanya tegas. Meski dalam hati, ia tahu dirinya sudah kehabisan energi spiritual. Pria itu menyerbu ke arahnya. "Jangan pura-pura, aku tahu kau baru saja menguras kekuatanmu. Matilah." Yunruo tetap berdiri, meski dalam hati ia bertanya, "Senior, sekarang apa yang harus aku lakukan?" Suara itu kembali terdengar, menjawab tenang. "Ambil langkah ke kiri dan tekan aku poin ginjalnya." Yunruo mengikuti instruksi itu, tapi lawannya tampaknya bisa membaca arah serangan. Kini, tangan lawan yang dipenuhi aura sudah mengarah ke lehernya. Yunruo benar-benar terpojok. Bailu tak tinggal diam. Ia menyentil jarinya ke udara, dan tiba-tiba rantai-rantai aura muncul, mengikat tubuh pria itu. Pria itu tak bisa bergerak sedikit pun. "Bunuh dia," kata Bailu tenang. Yunruo menatap pria yang terjerat, lalu berkata, "Sebelum aku membunuhmu, jawab satu hal. Kakak seniorku, di mana dia sekarang?" Pria itu menyeringai. "Wanita itu?" Dia melarikan diri sambil meledakkan kinya sendiri. Mungkin juga sudah dimakan oleh serangga jurang Changwu. Yunruo menggertakkan giginya. "Jangan mengada-ada." Pria itu tertawa keras. "Kalau kau berani, bunuh aku. Mari kita lihat, apakah Sekte Wuxiangjie akan membiarkanmu lolos?" Yunruo tersentak. "Kau dari Sekte Wuxiangjie?" Bailu akhirnya menampakkan diri, berjalan ke depan dengan santai. "Untuk apa Sekte Wuxiangjie dari utara mengirim orang ke sini?" Pria itu kaget melihatnya. Kau siapa?" "Apa aku begitu tidak terkenal?" jawab Bailu acuh. "Tidak mungkin, dengan kultivasi periode open light, kau hanya sampah." Yunruo ikut terkejut. Orang yang diam-diam membantuku, ternyata Bailu? Sampah yang diakui oleh akademi? Bailu mendekat. "Aku tidak tertarik bermain interogasi denganmu, jawab atau mati." Pria itu tetap menyeringai. "Aku tidak akan memberitahumu." Bailu menguatkan kekangan pada rantai-rantainya. "Baiklah, kalau begitu, mati sajalah." Jeritan kesakitan mengiringi semburan darah dari tubuh pria itu. Yunruo berseru, "Instruktur Bailu, kau membunuhnya. Bagaimana aku bisa menemukan kakak seniorku sekarang?" Bailu membuat simbol rune di udara. "Tenang saja, aku bisa mencarinya." Dari rune api itu, terbentuk seekor burung kecil yang menyala. Bailu bertanya, "Kau punya sesuatu milik kakak seniormu? Lebih bagus jika pernah dipakainya langsung." Yunruo mengangguk. "Aku punya sapu tangan bordir yang dia buat untukku dengan tangannya sendiri." Burung api itu membawa sapu tangan tersebut, lalu terbang menjauh. Yunruo mengepalkan tangan kecilnya dan berseru pelan, "Ayo, burung kecil, tolong temukan kakak seniorku." Setelah beberapa waktu, burung rune api itu akhirnya menemukan sebuah lubang yang cukup dalam.
Ia turun perlahan dan di dasar lubang tampak seorang gadis tergeletak lemah. Meskipun kesadarannya masih bertahan, tubuhnya tampak tak berdaya. Rupanya dia jatuh ke dalam lubang secara tidak sengaja saat melarikan diri dari sekelompok bandit. Dia terlihat sudah menyerah pada hidupnya karena kehabisan tenaga. Meski begitu, pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang juniornya, Yunruo. Ia bertanya-tanya apakah Yunruo baik-baik saja. Tiba-tiba, terdengar suara dari atas yang memanggilnya. Suara itu bertanya apakah kakak seniornya berada di dalam lubang. Wanita itu perlahan bangkit dan menjawab, "Yunruo, apa itu kau?" Dari atas, Yunruo yang mendengar suara kakak seniornya langsung merasa senang. Ia berseru bahwa kakaknya benar-benar ada di bawah sana. Di sampingnya, Bailu mengatakan bahwa kakak senior Yunruo terlihat benar-benar tak berdaya di dasar lubang. Yunruo maju ke pinggir lubang dan berkata bahwa dia akan turun menjemputnya. Bailu segera menahannya, lalu mengatakan bahwa dia bisa menolongnya. Bailu mulai menggambar rune di udara. Yunruo terkejut melihatnya karena yang digambar Bailu adalah jimat Soaring. Rune itu memancarkan cahaya biru, lalu menurun ke dasar lubang. Energi dari rune itu pecah menjadi beberapa bagian dan mengelilingi tubuh wanita di bawah, membentuk semacam gelembung. Gelembung itu mengitari tubuh wanita tersebut dan mulai terangkat perlahan. Ia tampak terkejut saat tubuhnya melayang naik, lalu memejamkan mata karena takut. Akhirnya, gelembung itu sampai di atas dan wanita itu berhasil diselamatkan. Yunruo tampak sangat bahagia. Ia menangis dan langsung memeluk kakak seniornya, melepaskan rasa rindu. Wanita yang baru saja keluar dari lubang itu bernama Yunji. Mereka berdua kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bailu karena telah menyelamatkannya. Bailu mengeluarkan sebuah pil 5 elemen dan memberikannya kepada Yunji sambil mengatakan agar ia menghentikan cederanya dulu. Yunji menahan tangan Bailu dan berkata bahwa pil itu terlalu berharga untuk diberikan padanya, karena pil tersebut adalah harta milik Departemen Alkimia. Bailu menjawab agar Yunji tidak perlu memikirkannya. Baginya, pil obat tidak lebih penting daripada nyawa seseorang. Yunruo mengambil pil itu meski Yunji masih merasa tidak enak hati. Ia lalu menyuapkannya ke mulut Yunji. Yunji merasakan energi perlahan mengalir di dalam tubuhnya. Bahkan luka-luka di kakinya langsung sembuh. Yunji menunduk hormat dan berkata bahwa dia tidak akan melupakan kebaikan instruktur Bailu dan akan membalasnya suatu hari nanti. Bailu menanggapi bahwa dia tidak ingin dibalas. Ia hanya mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berada di tempat seperti ini, mengingat kekuatan mereka yang belum cukup. Ia lalu bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan di Jurang Changwu. Keduanya saling berpandangan dan diam. Di tempat lain, Suli baru saja selesai membaca buku pelajaran dan meregangkan tubuh. Ia merasa akan segera menerobos dan hendak bermeditasi. Saat itu juga, ia merasakan ada seseorang mendekat. Ia langsung menduga bahwa itu adalah orang dari Departemen Beast Taming. Seseorang muncul, terbang dengan aura biru muda yang meluap. Orang itu mencari Bailu. Bailu menyebutnya orang gila yang memanfaatkan murid untuk melanggar aturan dan melawan penegak hukum. Instruktur Cheng datang dengan tatapan marah. Ia langsung memerintahkan agar Bailu menghadap dan menerima hukumannya. Bailu sedikit meninggikan suaranya, seolah memarahi mereka. Ia berkata tempat ini adalah wilayah berkeliaran Raja Iblis. Ia mempertanyakan apakah mereka sudah bosan hidup. Yunji menunduk merasa bersalah dan mengakui bahwa semua ini salahnya. Ia menjelaskan bahwa ia datang demi mencari bahan untuk memperbaiki kin milik masternya. Bailu menyipitkan mata. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yunshi menjelaskan bahwa ia sedang mengejar ulat sutra es iblis kelas 9 dan menduga sekte Wuxianjie juga sedang berada di tempat ini. Bailu mengernyit. Bukankah seharusnya itu hanya monster peringkat tinggi kelas 9? Kenapa sekte Wuxianjie sampai mengejarnya dari utara ke selatan? Bailu merenung dalam hati. Mungkinkah penilaiannya keliru? Apakah ulat sutra itu bukan iblis besar biasa, melainkan iblis roh yang sedang dalam masa pergantian kulit, atau lebih parah, Raja Iblis yang telah membentuk wujud manusia? Yunruo menatap Bailu dan bertanya, apakah ia juga berniat menangkap ulat sutra es itu? Bailu mengangguk dan menjelaskan bahwa ulat sutra es adalah monster tambang berelemen air dan petir yang sangat langka. Muridnya akan segera menembus batas, dan untuk itu dibutuhkan objek penghancur dengan atribut petir, dan sutra es adalah yang terbaik. Bailu kemudian mengajak keduanya untuk segera pergi. Ia harus kembali sebelum fajar. Yunruo menanggapi bahwa Bailu sangat baik kepada muridnya, sampai-sampai ia dan kakak seniornya jadi iri. Yunchi langsung menepuk kepala Yunruo pelan, menyuruhnya berhenti bicara sembarangan. Ia mengatakan bahwa guru mereka juga memperlakukan mereka dengan baik. Di sisi lain, di puncak Qingluan, instruktur Cheng bersama muridnya tiba dan memanggil Bailu keluar dari rumahnya. Pintu terbuka, namun yang keluar adalah Suli. Ia memberi hormat dan menjelaskan bahwa gurunya sedang tidak ada. Jika ada pesan, ia akan menyampaikannya nanti. Instruktur Cheng menatap tajam, lalu dengan sinis berkata, "Berlutut." Suli menolak.
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, lalu bertanya kenapa harus berlutut. Instruktur Cheng menggeram, "Saat kau melihat para tetua, kau harus menunjukkan hormat. Apa si sampah Bailu tidak mengajarimu aturan akademi?" Suli menjawab tegas, "Maaf, murid ini belum pernah mendengar aturan seperti itu. Dan juga, guruku bukan sampah. Mohon tunjukkan rasa hormat, senior." Amarah instruktur Cheng memuncak. Aura hijau menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat telapak tangan dan mengarahkannya pada Suli. "Lancang, murid baru berani membantah perintah wakil instruktur." Aura telapak tangannya menghantam tanah dengan keras, meninggalkan bekas telapak besar. Di tengah bekas serangan itu, Suli masih berdiri, meski darah mengalir dari sudut mulut dan matanya. "Aku tidak salah. Aku tidak akan berlutut," katanya pelan. Instruktur Cheng makin murka. Ia bersiap menyerang lagi. "Akan kulihat sampai kapan kau bisa bertahan." Beberapa kepalan aura hijau dilepaskannya ke arah Suli. Debu berhamburan, tanah terbelah. Tapi dari balik aura hijau itu, cahaya biru memancar. Itu adalah aura milik Suli. Aura hijau pecah, dan Suli masih berdiri di sana. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap teguh dan tak gentar. Instruktur Cheng terkejut. Ia mulai menyadari kekuatan tersembunyi di balik murid wanita itu. Dalam hati ia berpikir, jika wanita ini terus hidup, Departemen Beast Taming akan dipermalukan. Ia lalu memanggil Yin Hai, muridnya, dan memerintahkan untuk membunuh Suli. Yin Hai tampak ragu. "Bukankah itu terlalu berlebihan, guru?" Instruktur Cheng membentak. "Kubilang bunuh, ya bunuh. Atau kau juga ingin melanggar perintahku?" Yin Hai tak berani membantah, meski hatinya merasa bahwa adik junior ini tidak pantas menerima hukuman seberat itu. Ia turun perlahan, berniat berbicara secara damai. Selama Suli bersedia mengakui kesalahan, semuanya bisa selesai. Melihat itu, Suli tersenyum. "Tak kusangka, seorang guru sampah bisa punya murid yang lebih manusiawi darinya." Yin Hai berdiri di hadapan Suli. "Adik junior, guruku hanya menginginkan kau berlutut dan mengakui kesalahan. Tak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu demi harga diri semata." Suli menatapnya dingin. Sekte Immortal terkemuka di perbatasan selatan Yunhuang ternyata menyembunyikan sampah seperti gurumu. Yin Hai bertanya lirih, "Kenapa kau begitu keras kepala?" "Tak perlu dibicarakan lagi. Kalau gurumu ingin membunuhku, silakan. Aku tak akan memohon ampun." Yin Hai mengangkat tangan kanannya. Aura hijau menyelimutinya. "Maaf, ini perintah yang tak bisa kutolak." Suli berkata dalam hati, "Seharusnya aku yang minta maaf. Trik ini awalnya disiapkan untuk gurumu." Tepat ketika Yin Hai hendak menyerang, sesuatu menabraknya dengan keras. Itu adalah kuda milik Bailu, Xiao Wu. Yin Hai terpental jauh, menghantam bangunan, dan jatuh tak sadarkan diri. Suli menatap kaget. Xiao Wu berdiri di hadapannya, tubuhnya diselimuti aura ungu, siap melindungi. Instruktur Cheng menyadari identitas sebenarnya kuda itu. Tak heran He Xiancheng sangat menginginkannya. Itu bukan kuda biasa, melainkan roh iblis. Instruktur Cheng melemparkan aura berbentuk tali ke arah kuda, menjerat lehernya. Kuda itu berlari menyerang, melompat tinggi, dan menerjang ke arah instruktur Cheng. Tapi Cheng sudah bersiap. Ia mengumpulkan aura ke tinjunya dan menghantam kuda itu dengan keras. Inti di dalam tubuh kuda retak. Xiao Wu terpental jatuh di dekat Suli, tak sadarkan diri. Suli menangis, memanggil-manggil kuda itu. Ia berdiri, aura marah meledak. "Woi orang tua, kau seharusnya membunuhku hari ini. Jika kau membiarkanku hidup, ku pastikan kau membayar hutang ini." Instruktur Cheng maju perlahan. "Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu." Suli melesat, mengaktifkan Moon Immortal Will. Serangannya menebas leher instruktur Cheng, tapi hanya melukai sedikit kulit. Cheng sudah melindungi dirinya dengan sihir pelindung Lao Tzu. Ia mengeluarkan artefak yang melayang di tangannya, siap menghabisi Suli. Di sisi lain, Suli telah kehabisan kekuatan spiritual. Tiba-tiba, tali aura menjerat tubuhnya, dan Cheng menariknya mendekat, menggenggam leher Suli. Suli memegang tangan Cheng dengan sisa tenaga. "Aku dan guruku tidak akan membiarkanmu lolos." Cheng tersenyum dingin. "Awalnya aku ingin membunuh kalian berdua, tapi sampai sekarang aku tak terlalu peduli soal itu." Di sisi lain, Xiao Wu mulai siuman, tapi masih sangat lemah. Suli melihatnya dan berkata pelan, "Jangan datang ke sini, larilah." Cheng melirik kuda itu. "Setelah membunuh Suli, aku akan menangkap kuda ini, lalu melatihnya perlahan-lahan." Suli teringat pada jimat yang pernah diberikan Bailu. Ia menempelkannya ke tangan Cheng. Cheng mencibir, "Apa gunanya selembar kertas rusak?" Namun, dari jimat itu keluar cahaya terang yang berubah menjadi lingkaran aura. Tangan Cheng seolah tertarik masuk ke dalamnya. Lingkaran aura itu meledak dan menghempaskan Cheng dengan keras. Tubuhnya terlempar jauh, penuh luka akibat hantaman. Suli juga ikut terhempas, tapi terlihat seperti ada sayap aura transparan yang menahan tubuhnya di udara.
Dari pusaran aura terbentuk seekor burung biru besar yang terbuat dari energi. Cheng terpaku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Belum sempat ia bergerak, burung aura itu sudah muncul di belakangnya dan langsung menginjak-injak tubuhnya secara brutal. Meski tampak imut, serangannya luar biasa ganas. Setelah menginjak 2 kali, burung itu menghilang. Tanah tempat ia menimpa Cheng retak dan debu berhamburan ke udara. Artefak yang Cheng genggam hancur berantakan. Ia terkapar, mulut terbuka lebar, baju compang-camping. Dari kejauhan, Yin Hai berteriak memanggil gurunya dan segera mendekat, menopang tubuh Cheng yang nyaris tak bisa berdiri. Kita sebaiknya kembali dulu. Anda terluka parah, ucap Yin Hai khawatir. Diam kau, balas Cheng dengan keras kepala. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Gadis ini menghancurkan harta pelindung tubuhku. Bawakan aku pil 5 elemen. Yin Hai segera menyodorkan pil tersebut. Begitu Cheng menelannya, aura dari tubuhnya langsung meluap, menyelimuti seluruh badannya dengan energi yang mengamuk. Aku tidak akan percaya lagi, geramnya. Jika aku bahkan tak bisa mengurus seorang gadis kecil, bagaimana aku bisa menjadi seorang guru? Dengan tubuh menyala penuh aura, Cheng melesat ke arah Suli yang masih terduduk, belum mampu berdiri. Dalam hati, Suli bergumam lirih. Apakah ini akhir dariku? Ia memejamkan mata, pasrah. Tapi serangan itu tak kunjung datang. Saat membuka mata kembali, Suli melihat seorang pria bertubuh kekar berdiri di depannya, melindunginya dari serangan Cheng. Dalam hati Suli berseru, "Guru!" Cheng terlihat marah. Serangannya barusan terhenti oleh sebuah bayangan hitam yang menyerupai Bailu. Bailu langsung membaringkan Suli dan mengobati lukanya dengan sihir penyembuh. "Jangan bicara dulu," ujar Bailu, menahan Suli yang ingin bicara. "Arteri jantungmu rusak parah." Bayangan Bailu menatap Cheng dengan dingin. "Membuli muridku saat aku pergi?" Bayangan itu meremas kepala Cheng dengan keras, lalu melemparkan tubuhnya ke tanah. Dampaknya menciptakan ledakan aura di titik benturan. Wajah Cheng hancur, meski ia masih dalam keadaan sadar. "Aku, guru yang masuk 5 besar. Tapi, kenapa? Aku tidak bisa mengalahkan sampah rendahan dari periode Open Light." Merujuk ke Bailu. Bayangan Bailu menghajarnya berkali-kali tanpa belas kasihan. Setiap pukulan disusul penyembuhan hanya untuk melanjutkan siksaan. Dari kejauhan, Yin Hai melihat gurunya disiksa tanpa daya. Tak tahan, ia memohon kepada Bailu. "Sudah cukup, mohon hentikan." Bailu tak menggubris. Ia mengurung Yin Hai dalam skill Golden Bell. Sebuah lonceng emas raksasa muncul dan menjebaknya di dalam. Sementara itu, bayangan Bailu terus memukul Cheng tanpa henti, sesekali menyembuhkannya agar tak kehilangan nyawa. Siksaan itu membuat Cheng merasa terhina, tapi tak mampu melawan. Sampai akhirnya, bayangan itu melayangkan pukulan pamungkas yang memancarkan cahaya hijau terang, menjulang ke langit. Cheng langsung tak sadarkan diri. Golden Bell menghilang. Yin Hai bergegas menghampiri gurunya yang terkapar. Bayangan Bailu menenteng Cheng dengan memegang kepalanya, lalu berkata datar kepada Yin Hai. "Kalian berdua harus berterima kasih kepada Li Guangqi. Jika bukan karena menghormatinya, kalian pasti sudah mati." Tubuh Cheng dilempar ke pelukan Yin Hai. Bayangan itu berbalik dan berkata, "Bawa gurumu, tinggalkan puncak Qingluan." Dalam kondisi mengenaskan, Cheng masih sempat memohon dengan suara lemah. "Pil 5 elemen." Yin Hai menyuapinya perlahan. Tubuh Cheng kembali pulih, meski ekspresinya tetap sinis. "Kita seharusnya tidak pergi," desisnya. "Orang itu hanya menang karena serangan diam-diam. Aku bahkan belum mengeluarkan kemampuan utamaku sebagai guru. Bawakan cincin penyimpananku." Di sisi lain, Suli yang tengah dirawat oleh Bailu berkata lirih, "Guru, maafkan aku. Aku tak bisa menjaga puncak Qingluan untukmu. Bahkan Xiao harus terluka demi melindungiku." Bailu menggeleng, "Ini bukan salahmu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Tapi sekarang, kita akan memperbaiki arteri jantungmu. Ini akan sedikit menyakitkan." Suli memejamkan mata erat-erat, menahan rasa sakit. Sementara itu, Cheng memanggil makhluk dari cincin penyimpanannya. Sosok dengan kepala elang dan tubuh berselimut aura hijau muncul. Cheng tampak puas. Inilah makna sejati dari seorang guru. Bentuk sempurna. Iblis roh tingkat 8. Binatang penjaga terkuat Lao Tzu. Elang bertanduk. Elang itu segera melesat ke arah Bailu. Tapi tiba-tiba, kantong kecil di pinggang Bailu bereaksi, memancarkan cahaya biru yang membentuk sepasang mata dengan petir menyambar. Elang itu langsung gemetar ketakutan. Bulu-bulunya rontok satu persatu. Ia berbalik arah dan kabur tanpa bertarung. Cheng panik, memanggilnya kembali, tapi sia-sia. Saat itu, 2 orang datang, Yun Ruo dan Yun Xi. Memanggil Bailu, mengatakan bahwa mereka sudah datang. Bailu menatap mereka. "Tepat waktu, aku butuh bantuan untuk merawat Suli." Setelah itu, Bailu menatap Cheng dan berkata, "Selama bertahun-tahun, aku mencoba tidak keluar dari puncak Qingluan dan tak memprovokasi siapapun. Dan apa balasannya?
Kau ingin merebut puncak Qingluan, bahkan ingin membunuh muridku. Cheng mulai berkeringat dingin saat Bailu mengaktifkan sihir Blood Rapturing. Tidak, sihir itu bisa melelehkan tubuh hingga jadi genangan darah, bahkan jiwa pun tak selamat. Cheng melarikan diri, terbang menjauh. Tapi bayangan Bailu muncul tepat di sampingnya dan memukulnya keras, menghantamnya ke tanah. Terhempas, Cheng terkapar, namun tetap sadar. Ketakutan, ia memohon, "Kita, sesama guru akademi, jika kau gunakan Blood Rapturing, kau akan dihukum oleh surga." Bailu melangkah maju, suara dingin seperti pedang. "Hukuman surga?" katanya pelan. "Akulah hukuman surgamu." Sihir merah darah itu membentuk tangan yang menarik tubuh Cheng ke dalamnya. Yin Hai hanya bisa menyaksikan gurunya mati di hadapannya, tubuhnya dilahap oleh cairan merah, Blood Rapturing. Yang tersisa dari sang guru hanyalah pakaiannya. Yunci dan Yunruo menahan mual saat melihat pemandangan mengerikan itu. Dengan penuh hormat, Yin Hai berlutut di hadapan Bailu. Bailu menatapnya dan berkata pelan, "Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Semua ini adalah kesalahannya." Yin Hai menatap Bailu dalam diam, seolah menerima segala hukuman yang akan diberikan. Di tangan Bailu muncul aura merah pekat. Yin Hai memejamkan mata, pasrah dengan nasibnya. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu terpotong. Yin Hai membuka mata perlahan dan mendapati dirinya masih utuh. Yang terpotong hanyalah rambutnya. Ternyata Bailu masih menyisakan belas kasih dalam hatinya. "Carilah guru yang setidaknya masih memiliki rasa manusiawi," ucap Bailu pelan. Setelah itu, ia berbalik pergi dan berkata tanpa menoleh, "Aku tidak ingin ada yang tahu tentang malam ini. Jangan lupa membawa saudaramu yang masih berlutut di depan pintu." Yin Hai bersujud dalam-dalam. "Terima kasih, Paman Guru. Aku mengerti." Dari kejauhan, Yunci dan Yunruo melihat Bailu berbicara dengan Suli sambil berdiri di dekat kudanya. Yunruo buru-buru menarik Yunci agar tidak merusak suasana. Mereka melambai dan berkata bahwa mereka berterima kasih serta akan pamit. Mereka juga menyebut akan sering berkunjung. Bailu membalas lambaian itu dan berpesan agar salamnya disampaikan pada senior Yue. Sementara itu, Suli yang berdiri di sampingnya terlihat kesal dan berpikir dalam hati, mereka tidak benar-benar akan sering datang ke sini, kan? Di tempat lain, seseorang sedang mengamati mereka dari jauh melalui bola kristal. Saat Bailu tiba-tiba menoleh ke langit, bola kristal itu retak dan pecah. Seseorang di seberang alat itu menggertakkan gigi. Air mata mengalir dari matanya. "Bailu Cheng keparat, kau benar-benar membunuh keponakanku dan menghancurkan tubuh serta jejaknya." Ternyata, orang itu adalah paman dari instruktur Cheng. Ia berada di dalam sebuah gua pengasingan. Dengan penuh kebencian, ia memerintahkan seseorang untuk mencelakai murid Bailu dalam ujian percobaan nanti. Ia tahu betapa Bailu menyayangi muridnya. Orang yang mendapat perintah itu adalah Tuang Sheng, penatua dari Balai Penegak Hukum. Ia berkata bahwa mereka telah membuat pengaturan. Di puncak Qingluan, Bailu berkata pada Suli bahwa ia punya sesuatu untuknya. Tiba-tiba, seekor ulat raksasa muncul di antara mereka. Bailu menjelaskan bahwa itu adalah ulat sutra es yang ia tangkap. "Aku awalnya berniat mencarikan kain cermin pengganti yang rusak, tapi aku bertemu dengan ini. Jadi aku membawanya pulang," kata Bailu. Suli melongo menatap ulat itu. Dalam hati ia berkata, "Ulat sutra es ini jelas Demon Sovereign. Kekuatannya setara dengan kultivator tahap fusi. Tapi di tangan guru, dia bisa begitu jinak?" Bailu mengelus ulat itu dan berkata, "Ulat sutra es ini punya atribut ganda, guntur dan air. Sangat cocok untukmu, akan membantumu dalam kultivasi di masa depan." Suli tampak tersentuh. Ia memeluk gurunya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Guru." Bailu mengelus rambutnya. "Hujan besar akan segera datang. Pulihkan kekuatanmu secepatnya." Suli menjawab dengan semangat, "Guru, yakinlah, murid ini tidak akan mengecewakanmu." "Jangan terlalu gugup," ucap Bailu. "Dengan ulat ini, ujian seharusnya tidak sulit bagimu." Suli sedikit bingung. "Tapi bukankah itu curang?" Bailu tersenyum. "Tenang saja. Aku bisa menekan ranah ulat sutra ini agar kau bisa membawanya masuk." Ia mengangkat tangan kanannya, memunculkan aura emas di telapak tangannya. "Sekarang aku akan menekannya. Mungkin sedikit sakit, jadi bersabarlah." Aura emas itu menyelimuti tubuh ulat, membentuk kepompong. Tak lama, kepompong itu mulai retak. Dari dalamnya keluar sosok wanita cantik dengan 4 tangan, tanduk seperti kupu-kupu, dan rambut berwarna pink. Wanita itu memberi hormat. Demon Sovereign Mimeng memberi salam pada Nona Suli. "Panggil saja aku Xiaomeng." Suli memandangi sosok itu dan berkata dalam hati, "Ini terlalu imut. Kukira ras monster selalu memiliki tampilan yang mengerikan." Xiaomeng bertanya, "Nona Suli, apakah kau pernah bertemu orang kuat lain di atas Demon King?" Suli tersentak. Ia hampir keceplosan
karena di kehidupan sebelumnya ia memang pernah melihat Demon King dengan tampilan mengerikan. Ia buru-buru menyela. Aku hanya pernah melihat potret Demon King di buku. Xiaomeng mengangguk. Oh, begitu. Suli bernapas lega. Untung saja guru tidak mendengar. Sementara itu, Bailu yang berada tidak jauh dari mereka sedang memeriksa layar sistem, namun analisis terhadap sesuatu di tangannya gagal dilakukan. Ia akhirnya mendekat lagi dan berkata pada Xiaomeng, "Penerobosan Suli akan kuserahkan padamu." Xiaomeng tersenyum. "Jangan khawatir kakak Luocheng, aku akan melakukan yang terbaik." Bailu kemudian menyuruh mereka untuk beristirahat karena sudah larut. Setelah itu, ia memberi makan kudanya dan tampak termenung. Ia mengingat ucapan Yunqi tentang potongan batu giok yang sangat dijaga oleh Xiaomeng. Menurut Yunqi, batu itu adalah tujuan utama dari sekte Wuxuangjie. Bailu menatap potongan giok itu di tangannya. Sistem bahkan tak bisa menganalisis batu ini. Apa hebatnya? Tiba-tiba layar sistem muncul, memberitahunya bahwa ia telah menerima misi acak. Dalam 5 hari, jika muridnya menerobos ranah dan memenangkan peringkat pertama dalam ujian percobaan, ia akan mendapatkan hadiah. Martial Art, Bintang 1, item spesial Bintang 2, dan hadiah misterius. Bailu hanya menanggapi datar. Aneh, kau memberi misi juga ternyata. Kukira tugasmu hanya menghitung kayu bakar. Sistem tampak terkejut dan langsung tersipu. Bailu menatapnya, heran. Kau kelihatan aneh. Sistem kesal dan menyuruhnya mengonfirmasi misi. Bailu mengangguk santai. Ya, aku terima, tapi hadiah itu tidak berguna untukku. Kita beri saja pada Suli. Dengan bantuan ulat sutra es, ia yakin Suli bisa segera menerobos. Malam itu, Bailu masuk rumah dan tidur nyenyak. Tiba-tiba layar sistem muncul. Dalam sistem muncul sosok wanita misterius. Ia menatap wajah Bailu dengan lembut dan membelainya. Aku ingin sekali bertemu denganmu, bisiknya pelan. 5 hari berlalu. Terlihat seorang pria sedang membakar daging, asap tipis mengepul, menyebarkan aroma harum yang menggoda. Orang-orang yang lewat tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka, saling bertanya apa yang sedang dipanggang pria itu. Beberapa bahkan memuji aromanya yang sangat menggugah selera, meski satu orang tampak tak senang sama sekali. Pria yang memanggang itu adalah Bai Luochen. Dengan kacamata di wajah dan gaya santai, ia menaburkan garam ke atas daging seperti layaknya seorang koki, gayanya mirip Salt Bae. Dari kejauhan, terdengar suara keras meneriakinya. Bai Luochen, apa yang sedang kau panggang di sana? Bentak instruktur Jiang dengan wajah marah. Bai Luochen menjawab santai. Apakah instruktur Jiang juga tertarik dengan masakan ini? Pagi tadi, seekor makhluk aneh menyerupai burung mendekati Bai Luochen saat ia sedang membelah kayu. Sekarang, makhluk itulah yang sedang ia panggang. Bai Luochen sendiri tidak tahu apa maksud kedatangan burung itu. Aku tidak menanyakan itu padamu. Instruktur Jiang makin kesal. Kau tahu ini adalah tempat ujian. Memangnya kenapa? Jawab Bai Luochen tenang. Ini kan hanya ujian percobaan, aku hanya memanggang. Instruktur Jiang memarahi para anggotanya yang terlihat terdistraksi oleh aroma makanan Bai Luochen. Dengan kesal, ia pun mengajak mereka masuk ke dalam arena ujian. Tak lama kemudian, rombongan dari Departemen Beast Taming muncul. Di antara mereka, ada sosok mencolok bernama Feng Shu, seorang yang sudah berada di tahap pertengahan fusi. Matanya menyipit saat melihat seorang gadis yang sedang berjalan sendirian. Apakah itu Suli? Gumamnya. Cukup cantik. Sayang sekali dia mengikuti sampah seperti Bai Luochen. Feng Shu mendekat dan memanggil. Halo, saudari junior. Aku Feng Shu dari Departemen Beast Taming. Suli tak menanggapi. Ia terus berjalan menuju Bai Luochen, lalu tanpa ragu merangkul lengan pria itu sambil meneteskan air liur melihat daging yang dipanggang. Guru, apa yang sedang kau makan? Bisakah kau memberiku beberapa gigitan? Pintanya dengan mata berbinar. Bai Luochen segera menahannya. Tidak. Meskipun aku tidak tahu pasti jenis daging ini, auranya bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Dari jauh, Feng Shu merasa terabaikan. Wajahnya mengeras, kipas di tangannya dibengkokkan sambil mengumpat. Sialan. Kau benar-benar mengabaikan pria tampan sepertiku. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk punggungnya. Seorang pria kekar muncul. Dialah Yuan Xiang, kepala instruktur Departemen Beast Taming. Jangan marah hanya karena seorang wanita, katanya dengan tenang. Bagi wanita, kemarahan adalah ekspresi paling tidak kompeten. Feng Shu terkejut melihat gurunya yang menepuknya. Seorang anggota melapor bahwa anggota Departemen Four Arts telah tiba. Seketika, Feng Shu dan Wan Xiang menoleh. Teriakan kekaguman langsung terdengar dari para anggota pria saat melihat Yun Ruo dan rekan-rekannya. Tatapan mereka semakin terpaku ketika melihat kecantikan instruktur Yue Xuanzu dari Departemen 4 Seni. Wan Xiang melangkah mendekati Yue dengan wajah berbinar. Saudari junior Yue, kau juga datang.
Namun, Yue dengan cepat melompat dan mendarat di antara Bai Luochen dan Suli. Ia memandang Bai Luochen dengan tulus. Saudara junior Bai, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan Yunxi dan Yunruo. Bai Luochen menolak ungkapan terima kasih itu, seolah-olah apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban biasa. Ia lalu meminta Suli untuk memberi salam hormat pada Yue sebagai instruktur. Suli pun membungkuk dengan sopan, meski dalam hatinya ia merasa tidak senang. Satu lagi wanita muncul di sekitar gurunya. Di sisi lain, Wan Xiang mengepalkan tinju di dadanya dengan raut kesal. Feng Shu yang berdiri di sampingnya tak tahan untuk nyeletuk. Guru, bukankah kau tadi bilang kalau kemarahan adalah ekspresi paling tidak kompeten? Wang Xiang menjawab cepat. Aku tidak marah saat ini. Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas sebuah bangunan aneh di dekat arena. Seorang pengawas ujian memanggil perhatian semua peserta dari tempat tinggi itu. Ia mengumumkan bahwa alam rahasia untuk ujian kali ini adalah reruntuhan 3 klan, dan aturan-aturannya akan segera dijelaskan. Uji coba ini akan berlangsung selama 2 hari, dan hadiah akan diberikan berdasarkan jumlah poin yang dikumpulkan dari token masing-masing peserta. Poin bisa didapat melalui eksplorasi, pencarian, serta perburuan monster. Selain itu, poin juga boleh dirampas lewat pertempuran antar peserta. Meski begitu, siapapun yang terbukti dengan sengaja membahayakan nyawa orang lain akan segera dihapus nilainya oleh Tuan Moe, makhluk pengawas yang bertugas mengawasi jalannya ujian. Peserta yang melanggar akan langsung disingkirkan dan dimintai pertanggungjawaban. Setelah pengumuman selesai, ujian resmi dimulai. Di bawah bangunan tempat sang pengawas berdiri, terdapat sebuah portal besar yang menjadi pintu masuk ke dalam arena ujian. Feng Shu segera memerintahkan anggota Departemen Beast Taming untuk masuk lebih dulu dan menduduki medan yang menguntungkan. Suli ikut berjalan mendekati portal. Ia melambai ke arah Bai Luochen sambil berkata, "Guru, murid ini pergi dulu." Bai Luochen membalas lambaian itu. "Iya, berhati-hatilah." Tepat di samping Bai Luochen, Yue tiba-tiba merangkul. Suli menoleh sekilas, matanya menajam, lalu menggerutu dalam hati. Sepertinya dia harus membuat keputusan cepat. Sementara itu, Yue mendekatkan wajahnya ke telinga Bai Luochen dan berbisik pelan. "Aku dengar muridmu baru saja memulai pelatihan, tapi kenapa kau terlihat begitu tenang?" Bai Luochen menjawab dengan nada ringan. "Suli berbakat dan rajin. Kekuatannya tidak kalah dari yang lain. Dan dia adalah muridku." Suli terus berjalan menuju portal dengan penuh tekad. Di dalam portal, tepatnya di wilayah rahasia milik klan iblis, seseorang tampak berlari panik, menghindari sambaran petir yang mengincarnya dari belakang. Dengan wajah pucat, ia bergumam dalam hati. Bukankah Departemen Rune dan Segel itu lemah? Tapi ini, monster macam apa, Cok? Yang mengejarnya adalah Suli, murid dari Departemen Rune dan Segel. Tatapan Suli dingin dan tubuhnya dikelilingi oleh percikan petir. Orang itu ketakutan, memohon, "Jangan mendekat, ampun." Tapi yang Suli incar bukan nyawanya, melainkan token yang ada padanya. Dengan satu sambaran petir, token itu terlempar ke udara dan langsung ditarik ke tangan Suli. Sebuah makhluk pengawas muncul di dekatnya. Tanpa berkata apa-apa, Suli melemparkan token itu ke arah makhluk tersebut yang langsung menyedotnya dengan mulut. Sebuah notifikasi muncul. "Suli, saat ini peringkat ke-47. Total eliminasi 6. Suli mengernyit. "Terlalu lambat," gumamnya pelan. Ia lalu menyentuh seekor kupu-kupu kecil di atas kepalanya dan berkata, "Baiklah, di sini tidak ada siapa-siapa. Kau juga tidak dilarang bicara, kan?" Kupu-kupu itu berubah menjadi Xiaoming yang muncul dalam wujud mini, tampak kesal sambil memegangi lehernya. "Kau mau membunuhku, ha? Gurumu menyuruhku berpura-pura jadi Greater Demon. Tapi, kau pernah lihat Greater Demon yang bisa bicara?" Suli mengabaikannya dan bertanya, "Ada sesuatu di depan sana." Xiaoming merajuk, tidak menjawab. Suli menghela napas. "Lupakan saja, lebih baik kulihat sendiri." Tanpa disadari, 2 pasang mata mengawasinya dari atas pepohonan. 2 orang berjubah gelap dengan tudung mencurigakan sedang memantau pergerakan Suli, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, di luar portal, sebuah layar besar menampilkan cuplikan pertarungan di dalam arena. Tampak Feng Shu terhempas oleh petir milik Suli. Penonton terkejut, mulai berbisik-bisik. Bukankah Departemen Rune dan Segel itu sampah? Tapi kenapa muridnya sekuat itu? Di kursi pengamat, Bai Luochen dan Yue duduk berdampingan. Yue melirik ke arahnya. "Muridmu benar-benar terbuka. Kau tidak khawatir, saudara junior Bailu?" Bai Luochen menjawab tenang. "Hanya yang lemah yang peduli pada pendapat orang lain dan menahan diri membabi buta. Kuat atau tidaknya seseorang, itu hak mereka untuk menunjukkan sesuai kehendak." Yue tersenyum tipis menyeruput tehnya. Ia teringat masa lalu. "Seperti yang kuduga, kau masih Bai Luochen yang memandang rendah semua pahlawan dan dunia 10 tahun lalu." Bai Luochen mendesah gugup. "Itu hanya ilusi pikiranmu saja."
Tiba-tiba, layar yang menampilkan kondisi di dalam portal mengalami gangguan dan rusak total. Kepala pengawas segera memberi arahan agar semua tetap tenang dan menjaga ketertiban. Ia bertanya pada teknisi di sampingnya, tapi jawabannya mengecewakan. Kerusakan hampir tak bisa diperbaiki. Dalam sekejap, bayangan Bai Luochen melesat masuk ke portal. Ia berbisik, "Sepertinya ada yang belum menyerah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam." Di sisi lain, Suli sedang bertarung, tapi situasinya tidak seimbang. 2 lawan 1. Kedua lawan itu adalah orang berjubah yang mengintainya sebelumnya. Suli berkata dingin, "Apa kalian tidak takut kalau aku keluar dan melapor?" Salah satu dari mereka menjawab, yang di kanan bernama Luo Xiao, dan yang di kiri He Shileng. Keduanya berasal dari penegak hukum. Luo Xiao mengatakan, "Anggap saja kau sial karena gurumu menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung." Suli mengangkat tangannya, memunculkan petir berbentuk ular dan mengarahkannya ke dua lawannya. Tapi pedang Luo Xiao yang berselimut aura ungu berhasil membelah petir itu. Suli terkejut. Belum sempat bereaksi lebih jauh, keduanya menyerbu ke arahnya. Ia masih diam, berpikir dalam hati, "Sial, mereka lebih kuat dariku sekarang. Sulit untuk kabur." Tanpa pilihan lain, Suli memanggil Xiaomeng. Awalnya, Xiaomeng menolak. Tapi sebelum serangan He Shileng mengenai tubuh Suli, sesuatu meledak dari tempat Suli berdiri. Ledakan itu mengenai He Shileng, memukul mundur keduanya. Luo Xiao langsung membalas dengan pedangnya. Tapi pedang itu hancur saat bersentuhan dengan aura biru yang membubung dari titik ledakan. Itu hanya napas dari Xiaomeng. Ia berdiri di samping Suli dan berkata dingin, "Kalian bukan lawanku. Jika ingin hidup, pergilah." Sihir es menyebar dari kakinya, membekukan tubuh Ho Shileng. Luo Xiao yang terjatuh bertanya dengan suara bergetar, "Kau, Kaisar Iblis?" Xiaomeng menjawab, "Benar, aku melindungi wanita ini." Dengan panik, Luo Xiao menyeret He Shileng dan kabur terbirit-birit dari tempat itu. Suli bertanya, "Kenapa tubuhmu besar sekali?" Xiaomeng yang masih dalam wujud besar menjawab, "Kalau ingin berpura-pura, kau harus total sampai akhir. Aku tidak ingin menunjukkan wujud asliku di depan musuh." Setelah itu, ia kembali berubah menjadi kupu-kupu dan hinggap di kepala Suli. Suli mendesah, "Kau biarkan mereka pergi begitu saja." Xiaomeng membalas ketus, "Kaisar ini memang menghormati gurumu, tapi itu tidak berarti aku akan diperintah olehmu sesuka hati." Tujuan sebenarnya Xiaomeng mengikuti Suli adalah untuk menemukan harta karun rahasia, dan kini ia mulai merasakan keberadaannya dan meminta Suli bergegas ke arah harta karun itu. Beberapa hari sebelumnya, Xiaomeng pernah membantu Suli dalam kultivasi, tapi adegannya tidak bisa ditampilkan secara rinci di sini karena, sangat tidak pantas. Kalau penasaran, silakan cari sendiri guys.